Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan reminder dari beberapa event airdrop yang masih aktif dan masih bisa kalian kerjakan. Dan tentu project-project tersebut masuk ke dalam radar top 10 project the biggest airdrop potential. Dan gue sendiri pun sangat yakin bahwa project-project airdrop tersebut akan memberikan cuan lumayan besar di masa mendatang. Oke, sebelumnya gue ucapkan congratulations untuk teman-teman yang sudah rajin dan terus mengerjakan beberapa event airdrop. Karena sepanjang bulan Januari ini, sudah ada beberapa event airdrop yang cair. Mulai dari event airdrop testnet, depin, bahkan retroaktif. Jadi bulan Januari ini merupakan bulan yang penuh berkah serta cuan berlimpah. Bahkan malam ini saja kita akan menyambut dalam open claim Jupiter. So, jadi apabila kalian ingin mendapatkan informasi lebih cepat tentang beberapa event-event airdrop, kalian bisa subscribe channel ini atau kalian juga bisa join ke dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi. Dan untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Oke, jadi gak perlu banyak basa-basi, kira-kira project apa saja yang masuk ke dalam radar project the biggest airdrop potential. Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya gua akan menanggapi dari beberapa pertanyaan tentang event airdrop testnet. Karena masih banyak orang-orang yang terlalu pesimis dalam mengerjakan event airdrop testnet yang katanya event airdrop testnet tidak pernah memberikan cuan yang besar. Dan di sini gue akan ambil contoh dari salah satu event airdrop testnet Plume Network. Oke, di sini gue sudah masuk ke dalam website resmi claim.plumenetwork.xyz. Pertama kita akan connect wallet. Nah, jadi ini merupakan wallet testnet yang eligible dalam mengerjakan event airdrop Plume Network. Dan ini juga merupakan wallet demonstrasi yang gua gunakan untuk mengerjakan beberapa event airdrop testnet. Dan sangat kebetulan wallet tersebut belum melakukan klaim Plume Network. Nah, jadi total alokasi yang gua dapatkan dalam mengerjakan event airdrop testnet Plume Network sekitar 1250 token Plume. Dan ini untuk option pertama, kemudian kita akan cek untuk option yang kedua. Dan ada sekitar 750 token Plume yang bisa gua klaim hari ini. Namun gua lebih memilih untuk tidak melakukan klaim hari ini. Karena gua sendiri masih memiliki conviction cukup besar terhadap token Plume di masa mendatang. Meskipun gua harus menunda untuk tidak menikmati hasil dari event airdrop Plume Network. Jadi secara kesimpulan, cuan yang gua dapatkan dalam mengerjakan event airdrop testnet Plume Network lebih kurangnya sekitar 150 hingga 200-an US dollar. Jadi intinya, dalam mengerjakan event airdrop apapun, baik testnet maupun retroaktif, tidak bisa dijadikan tolak ukur besar ataupun kecilnya cuan yang bisa kita dapatkan. Berikutnya gue akan update tentang event airdrop Jupuari. Jadi apabila kalian eligible dalam event airdrop Jupuari ataupun Jupiter, hal yang pertama kali harus kalian lakukan adalah melakukan registrasi menggunakan email kalian. Karena dalam melakukan klaim event airdrop Jupuari saat ini agak sedikit berbeda dari event airdrop sebelumnya. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website resmi jupuari.jup.ag. Dan nanti untuk linknya akan gue sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian diderek ke halaman seperti ini, silahkan kalian sign up. Kemudian silahkan kalian submit email yang masih aktif ataupun yang masih kalian gunakan. Oke, kemudian kita submit. Kemudian silahkan kalian masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke dalam email kalian. Setelah kalian berhasil mendaftarkan email kalian, berikutnya silahkan kalian connect wallet apabila sebelumnya kalian belum mengoneksikan ke dalam wallet Solana kalian. Setelah kalian mengoneksikan ke dalam wallet Solana kalian, maka kalian bisa melihat total alokasi token Jupiter yang kalian dapatkan. Nah, jadi untuk wallet demonstrasi yang gue gunakan dalam mengerjakan event airdrop, ternyata gue eligible sekitar 60 token Jupiter. Dan total alokasi tentunya variatif dari setiap wallet, karena itu bergantung dari total points yang kalian dapatkan. Semakin besar points yang kalian dapatkan, maka akan semakin besar total alokasi token Jupiter yang kalian dapatkan. Kemudian untuk event airdrop berikutnya, yang kemungkinan akan cair masih di bulan Januari, adalah Source of Value, Solaire, dan juga Wallet Connect. Berikutnya kita akan bahas tentang top 10 project yang masuk ke dalam radar the biggest airdrop potential. Dan tentu dari project-project tersebut, tidak semuanya masih bisa kalian kerjakan. Karena ada salah satu yang sudah melakukan TGE ataupun open claim. Nah, jadi inilah beberapa project yang masuk ke dalam radar the biggest airdrop potential. Pertama Unichain, kedua Hyperliquid, ketiga Berachain, keempat Alora, kelima Union, dan yang keenam Story Protocol, ketujuh Monad, kedelapan ada XXT Chain,
dan yang ke-9 Initia, dan yang terakhir IOTA. Jadi dari 10 project yang masuk ke dalam radar The Biggest Airdrop Potential, ada 3 project yang sudah melakukan TGE. Salah satunya Hyperliquid, yang kedua ChainXXT, dan yang terakhir IOTA. Namun dari project-project lainnya masih bisa kalian kerjakan seperti Unichain, Berachain, Alora, Union, Story Protocol, Monad, dan juga Initia. Unichain merupakan salah satu blockchain layer 2 yang di-approach langsung oleh Uniswap. Dan itu merupakan event testnet yang masih bisa kalian kerjakan saat ini. Kedua, Berachain yang merupakan blockchain layer 1 yang menggunakan konsensus proof of stake, dan kalian bisa mengerjakan event airdrop Berachain baik event testnet maupun retroaktif. Berikutnya ada Alora yang merupakan event airdrop node dan tentu masih bisa kalian kerjakan. Jadi Alora merupakan proyek jaringan AI terdesentralisasi untuk pembelajaran mesin on-chain yang aman dan dapat ditingkatkan sendiri. Berikutnya ada Union yang merupakan proyek infrastruktur tanpa pengetahuan untuk komunikasi antar blockchain yang aman dan private. Berikutnya ada Story Protocol yang merupakan proyek blockchain layer 1 dan juga IP pertama di dunia. Dan sebelumnya Story Protocol telah mengadakan event testnet. Namun saat ini Story Protocol sudah memasuki ke dalam event retroaktif. Berikutnya ada Monad dan yang terakhir Initia. Jadi apabila kalian berminat untuk mengerjakan event airdrop dari beberapa project yang masuk ke dalam radar The Biggest Airdrop Potential, mungkin kalian masih bisa mengerjakan event airdrop Unichain, Berachain, Union, dan juga Story Protocol. Selain project-project tersebut masih bisa kalian kerjakan, tetapi project-project yang gua sebutkan juga memiliki total funding yang sangat besar. Unichain memiliki total funding sekitar 156 jutaan dolar. Kemudian Berachain 211 jutaan dolar. Story Protocol berhasil mendapatkan funding 140 jutaan dolar. Kemudian yang terakhir, salah satu event airdrop yang masih worth it untuk kalian kerjakan adalah event airdrop dari Project List Protocol dengan total hadiah sebesar 15 jutaan US dollar. Meskipun ini merupakan event airdrop retroaktif, tetapi modal yang perlu kalian keluarkan tidak harus besar. Kalian bisa memulai dengan modal 10 dolar hingga 15 US dollar. Dan sebelumnya juga sudah gua buatkan tutorial dalam mengerjakan event airdrop List Protocol hanya bermodalkan sebesar 5 US dollar. Jadi apabila kalian berminat untuk mengerjakan event airdrop List Protocol, silahkan kalian tonton video gua sebelumnya pada saat gua memberikan tutorial dalam mengerjakan event airdrop List Protocol. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.